Mila! Dasar kau wanita parubaya yang menyebalkan. Perusahaan gak bakal kasih gaji buta. Kau sudah dipecat. Cepat pergi dari sini. Andi, aku sudah 15 tahun mengabdi sama perusahaan. Atas dasar apa memecatku? Cuma karena kertas ini saja. Bukan karena kertas ini. Karena wajahmu yang jelek dan tua. Berdiri di sini bisa menurunkan level perusahaan. Ayo, sayang. Cuma wanita muda dan cantik kayak Lara gini baru layak berdiri denganku di sini, berdiri di perusahaan. Kau tunggu saja. Kalau kau sekarang berlutut memohon padaku, mungkin kalau aku senang, aku bakal biarin kau tetap di perusahaan menjadi tukang bersih-bersih. Lara, kau merebut pacarku, mencuri pekerjaanku, sekarang masih mau pamer kehebatan di hadapanku ya? Ya, dulu itu karena aku lagi sendiri saja. Kau juga kebetulan datang mendekatiku. Sebenarnya aku ingin banget langsung menendangmu pergi. Cih, dasar bawah sial. Baiklah, aku mau lihat Pak CEO yang mau pecat aku atau kalian yang mau pecat aku. Aku mau ketemu Pak Hansen. Kau gak boleh masuk. Pak Hansen lagi. Siapa itu? Atas dasar apa kalian memecatku? Aku sudah mengabdi 15 tahun di perusahaan. Astaga, dia parah banget. Gila. Astaga, kau beneran gak tahu malu banget. Demi menggoda Pak Hansen, kau sampai membuat dirimu jadi begini. Pak Hansen bisa suka padanya. Hamil? Mana mungkin? Pak Hansen, setelah pemeriksaan keseluruhan berkali-kali, hasilnya menyatakan Anda mungkin bakal susah banget punya anak. Bu Mila, Anda sudah hamil 8 minggu, bayi kembar. Selamat ya. Dalam dunia medis disebut infertilitas, tapi Anda jangan putus asa. Segalanya ada kemungkinan. Dokter, ini nggak mungkin. Kau salah lihat kan? Laporan menunjukkan bahwa fisik Anda agak unik, yaitu fisik muda hamil bawaan yang langka. Mudah hamil bawaan. Ibu, ranjang sudah basah semua. Kita nggak bisa tidur lagi. Erik, adikmu demam. Cepat bawa Ellen ke rumah sakit. Ellen, jangan takut. Ibu segera bawa kau ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter nggak bakal sakit lagi. Erik, ibu bawa Ellen ke rumah sakit. Kau baik-baik di rumah, jangan keluar sembarangan ya. Ibu, tenang saja. Aku bakal jagain rumah. Cepat bawa Ellen ke rumah sakit. Ellen jangan nangis ya. Aku harus memungut lebih banyak botol. Dapatkan lebih banyak uang buat kasih Ellen berobat. Jadi ibu nggak perlu terlalu capek dan bekerja di 5 tempat lagi. Pak Retno, kami beneran sudah berusaha. Penyakit Pak Hansen kayaknya nggak bisa sembuh. Gak bisa sembuh apanya? Keluarga Gunnar satu anak selama 10 generasi. Ketua Tony, kalau Hansen gak punya anak, siapa yang warisi aset ribuan triliunku? Aduh, Tuan Besar Retno, jaga tekanan darah Anda. Anda duduklah dulu, ayo. Minumlah air ini dulu, Tuan. Kenapa anak ini nggak sopan banget ya? Masih sekecil ini sudah memungut sampah. Kasihan banget. Ayah, di rumah bosan banget. Kau bawalah aku keluar bermain. Baiklah, baiklah. Ayah bawa kau keluar bermain. Johnny, lihatlah. Anak ini mirip banget sama Hansen waktu masih kecil. Jangan-jangan Hansen diam-diam punya anak di luar sana. Ketua Tony. Ayo, lihatlah. Lihat anak ini.
Mirip nggak sama Hansen waktu masih kecil? Pak Retno, ini... Ketua Tony, gak peduli pakai cara apapun. Ujikan DNA anak ini. Pak Retno sudah gila memikirkan cucu ya. Pak Hansen infertilitas mau uji DNA apaan? Pak Retno, ini melanggar aturan. Aku nggak peduli. Lihatlah, mirip banget. Gimana kalau dia cucuku? Hah? Baiklah. Cepat bawakan botol air. Adik kecil, ayo. Kasih tahu kakek siapa namamu. Aduh, wajahmu kotor banget. Kakek traktir kau minum. Namaku Erik. Kalau aku minum botolnya boleh kasih aku nggak? Gak boleh. Kalau gitu aku nggak minum. Hei, dasar anak kecil ini. Jangan pungut lagi. Kakek bisa kasih kau uang. Ini lebih berharga dari botol kosong ini. Beritahu kakek, kau mau berapa banyak? Aku mau 1 miliar. Kalau ada 1 miliar, adikku bisa selamat. 1 miliar? Kau berani banget ya. Dasar anak ini. Kayak gitu ayah ibumu yang ngajari ya? Hah? Serakah, berani meminta. Dasar ya anak ini, masih kecil sudah begitu serakah. Ayahnya pasti bukan orang baik-baik. Hah, Ibu, mereka selalu bilang aku anak haram yang gak punya ayah. Ibu, apa aku gak punya ayah? Erik bukan anak haram. Erik punya ayah. Ayah kalian pergi ke tempat yang jauh banget cari uang buat kalian. Dia cinta banget sama kalian. Jangan katakan ayahku kayak gitu. Ayahku bukan kayak yang kalian bilang gitu. Ayahku paling sayang kami. Gak boleh hina ayahku. Ayahku paling sayang kami. Gak boleh hina ayahku. dasar anak ini kenapa nggak sopan banget sih? Gak boleh hina ayahku. Erik, Ibu. Erik, Berhenti. Ibu. Ayah, Hansen, lihatlah. Lihat anak itu. Beneran mirip banget sama kau waktu masih kecil. Persis banget. Apa kau diam-diam punya anak dan sembunyikan dariku? Mau kasih aku kejutan ya? Ayah, kau mulai lagi. Melihat anak langsung mengira itu cucu. Kau sudah 26 tahun. Keluarga Gunnar 1 putra 10 generasi. Apa harus putus di tanganmu? Kau nggak merasa bersalah sama leluhur? Baiklah. Urusan masih ada urusan. Kalau nggak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Bukan, kau. Dasar anak durhaka. Kau mau Mas buat Ratno. aku mati karena emosi ya? Jangan marah Tuan. Hah, jaga kesehatanmu. Hah, Apa ada anak kayak dia? Erik, kenapa kau kemari? Ibu khawatir banget. Ibu, aku datang memungut botol buat hasilkan uang biar bisa kasih Ellen berobat. Tapi kenapa kau menangis? Karena mereka melarangku memungut Erik botol. anak baik, gak usah pungut. Kita pergi. Iya. Di mana ibu dan anak itu? bukan ini. Mereka baru aja pergi. Masih belum kasih anak itu minum air. Hah, Tuan Besar Retno. Lihatlah. Apa ini? Rambut? Punya anak itu. Bagus, Johnny. Cepat tes DNA, cepat. Baiklah Tuan. Aku pergi sekarang. Baiklah. Aku mau lihat. Apa dia darah daging keluarga Gunnar? Ibu, aku sakit banget. Oh, Ellen, kasih tahu ibu mana yang sakit. Ibu, seluruh tubuhku sakit banget. Apa aku bakal mati? Gak bakal. Ellen anak sayangan ibu, mana mungkin mati. Aku bahkan gak tahu kayak apa wajah ayah. Kapan dia pulang melihat Ellen? Ibu, apa ayah gak mau kita lagi?
Ellen sakit separah ini. Kenapa dia nggak pulang juga? Ibu, Ellen rindu banget sama ayah. Ellen, ayah bakal segera pulang. Tunggu ayah dapatkan uang. Dia bakal pulang kasih Ellen berobat. Belikan mainan buat Erik ya. Ellen. Dokter, putriku pingsan. Cepat lihat putriku. Ellen, jangan takuti ibu. Sudah keluar. Pak Retno, laporannya sudah keluar. Tuan muda Erik ternyata dia adalah cucu kandungmu. Bagus banget. Aku sudah punya cucu. Akhirnya keluarga Gunnar punya penerus. Iya. Cucuku masih mau sampah di luar. Johnny, cepat utus orang cari. Pakai cara apapun, meski balikan kota ini, temukan dia. Aku lakukan sekarang juga. Cepat. Dasar anak durhaka. Kau harus segera pulang. Sekarang juga. Cucu kandungku masih mengut sampah di luar sana. Kau mau aku mati ya? Jangan banyak ngomong kosong. Kamu cepat pulang. Ayo, berita terbaru Sirus. Ayo lihat. Grup Gunnar lagi cari cucu mereka. Orang yang menemukan dapat hadiah 200 miliar. Ayo kita cari. Siapa tahu bisa dapat. Benar. Pernah lihat anak kecil ini? Dokter, Ellen pingsan lagi. Bukankah sumsum tulang yang cocok sudah ketemu? Kapan baru bisa dioperasi? Aku bakal bayar berapapun harganya. Bu Mila, kau tenanglah dulu. Tingkat kesulitan operasi ini tinggi banget di seluruh kota Jangki. Cuma Ketua Tony yang bisa. Cuma apa? hari ini Ketua Tony pergi buat rayakan ulang tahun Pak Retno. Aku sudah cari tahu. Besok dia pergi ke kota Jaterna buat hadiri konferensi akademis. Setidaknya baru kembali seminggu lagi. Seminggu? Penyakit Ellen mana mungkin bisa tunggu seminggu? Gak bisa. Aku semenit pun gak bisa tunggu. Aku mau ke kediaman Gunnar cari Ketua Tony. Mau apa? Halo, aku ada urusan mendesak mau cari Ketua Tony. Biarkanlah kami masuk. Ini kediaman pribadi keluarga Gunnar. Orang nggak berkepentingan dilarang masuk. Apa kau punya undangan? Undangan? Aku gak punya undangan, tapi aku beneran punya urusan mendesak. Tolong berbaik hatilah, biarkan kami masuk ya. Andi, wanita yang kayak pengemis itu bukannya dia Mila. Memang mirip banget. Buat apa dia kemari? Jangan-jangan dia tahu kau sekarang sudah kaya raya, sengaja datang buat minta uang. Ayo, kita lihat dulu. Lihatlah, putriku sudah sekarat. Kumohon biarkanlah kami masuk. Kami mau minta pertolongan sama Ketua Tony. Aku mohon biarkanlah kami Baiklah, masuk. melihat kalian kasihan begini, aku laporkan dulu. Makasih. Laporkan? Mau laporkan apa? Minggir sana. Mila, 6 tahun gak jumpa. Kenapa kau jadi kayak gini? 2 orang ini anakmu ya? Di mana ayahnya? Andi, apa masih perlu ditanya? Mereka pasti anaknya sama pria liar gak jelas. Untung saja dulu kau gak memilih bersamanya. Kalau enggak kau pasti diselingkuhi berkali-kali. Yang kau bilang itu benar. Wajah pembawa sial ini membawa maut buat suami dan anak. Siapa yang sama dia bakal sial. Jangan omong kosong. Kalian minggirlah, biarkan aku masuk. Kenapa marah? Jangan-jangan perkataanku memang benar. Aku beritahu kau, jangan harap bisa merusak masa depanku. Kalau kau sampai merusak pekerjaanku, aku habisi kau. Minggir sana. Kenapa kau memukulku? Dasar orang jahat. Jangan hina ibuku. Ibuku bukan membawa sial. Minggir sana. Erik. Ibumu itu memang pembawa sial. Kalau bukan karena ibumu ini, aku pasti sudah menjadi tangan kanan Pak Retno. Tuan muda Erik. Pak Retno, Tuan muda Erik ada di depan. Anda cepatlah kemari. Ada yang sakit nggak? Bagian mana yang sakit? Ibu, aku nggak sakit. Andi, Lara, putriku sakit. Dia sudah sekarat, nyawanya terancam. Kalian minggirlah, aku nggak mau perhitungan denganmu. Perhitungan? Hah, kau masih nggak ngerti ya? Ini di mana? Ini kediaman Gunnar.
Memangnya pengemis kayak kalian boleh datang ke sini? Kalau gitu katakanlah, kau gimana mau perhitungan sama kami? Kak, aku mohon, putriku beneran sudah sekarat. Biarkanlah kami masuk. Aku mohon sama kalian, biarkanlah kami masuk ya. Pamanku mohon. Kami mau masuk cari ketua Tony. Kalau kau membantu kami, kelak aku bakal membalas kebaikanmu. Adik kecil, cepat bangun. Aku bakal laporkan sekarang juga. Berhenti! Aku ini manajer bagian personalia. Kalian ini cuma satpam. Jaga pintu baik-baik. Gak perlu campuri urusan lain. Hari ini adalah hari ulang tahun Pak Retno. Kalau kalian berani biarkan ketiga orang pembawa sial ini masuk dan buat Pak Retno marah, hati-hati nanti kalian bisa menganggur. Ellen! Ibu, aku sakit banget. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Aku mohon. Tampaknya putrimu sudah mau mati karena kesialanmu. Mila, aku juga nggak tega. Putrimu sudah sekarat karena kesialanmu. Biar cepat mati lahir kembali di keluarga baik. Itu baru keberuntungan baginya. Lihat, kenapa lihat? Dasar. Ellen! Ibu gendong, kau nggak apa-apa? Yo, menyentuh banget. Gimana, sayang? Seru nggak? Mau nggak lakuin sekali lagi sama Papa? Jangan sentuh anakku! Dasar wanita hina. Berani kau menamparku. Aku habisi kau. Jangan lupa ibuku. Cepat panggil anak durhaka itu pulang. Sekarang juga. Baiklah. Aku mau pergi. Melihat cucuku dulu. Jangan luka ibuku. Dasar anak haram. Kau berani juga? Kalau nggak senang lawan aku saja, jangan sentuh anakku. Dasar wanita hina, sudah membawa 2 orang pengemis kecil masih berani masuk ke kediaman Gunnar. Mila, aku belum pernah dengar berita kau sudah menikah. Dari mana asal kedua anak haram ini? Harusnya kau tahu jelas. Sudah melakukan hal sehina ini. Masih berani datang ke kediaman Gunnar buat menggoda. Astaga, memang wanita murahan. Sudah melahirkan 2 orang anak, bahkan nggak tahu ayahnya siapa. Kalau itu aku pasti sudah bunuh diri. Aku punya ayah. Ayahku sebentar lagi bakal pulang. Kau punya ayah apaan? Hari ini, kau dan juga ibumu itu dan adikmu yang malang itu bakal mati bersama. Ibu, aku kesakitan banget. Kapan aku baru bisa ketemu sama Paman Dokter? Ellen anak baik, bertahanlah. Maaf, aku sudah salah. Aku minta maaf sama kalian. Aku mohon, biarkanlah kami masuk ya. Sekarang baru tahu mau minta maaf. Memangnya kami semudah itu diajak bicara. Cuma minta maaf berharap mau dimaafkan. Jangan harap. Ibu, aku kesakitan banget. Apa aku sudah mau mati? Andi, ku mohon berbaik hatilah. Pikirkanlah hubungan kita yang dulu. Bantulah aku. Aku beritahu kau wanita jalang, dunia ini bukan disiapkan buat orang kayak kau. Lara, perkataannya benar. Manusia dengan manusia harus pertimbangkan hubungan. Aku juga sedih banget melihat mereka gini. Mila, aku bisa bantuin kau. Kau berlututlah dan bersujud padaku. Lalu jilat tapak sepatuku sampai bersih. Maka aku bakal bantuin kau. Gimana? Jangan diam saja. Putri kesayanganmu kayaknya nggak bisa menunggu lagi. Andi, nggak disangka wanita parubaya ini beneran bersedia berlutut padamu demi si jalang kecil ini. Maaf, semuanya salahku. Putriku nggak bersalah. Ku mohon bantulah aku. Wanita sialan ini beneran mengira aku bakal bantuin dia. Rasakan ini. Orang jahat, kau menjelas ibuku lagi. Aku lawan kau. Pinggir sana. Erik. Kau begitu mau mati ya? Baiklah, hari ini aku bunuh kau dulu. Jangan. Rasakan ini. Kau begitu ingin melindungi anakmu. Baiklah, Mila. Aku mau lihat kau bisa bertahan sampai kapan. Jangan pukul ibuku. Pukul saja aku. Cari mati. Berhenti.
Ayah, kau begitu buru-buru mencariku. Ada apa? Pak Retno, Anda sudah datang. Anda masih mengingatku. Kau mau Aku- mati, dasar binatang. Beraninya kau menyakiti cucuku. Cucu. Pak Retno, siapa cucumu? Cucu. Jangan-jangan anak haram itu? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Pak Retno, maksudmu anak itu? Mana mungkin dia cucu Anda? Jelas-jelas dia anak haram. Lancang, beraninya kau menghina cucuku. Kau sudah bosan hidup. Pak Retno, anak yang tadi itu sampai muntah darah. Ellen, sadarlah. Buka matamu dan lihat ibu. Ibu, kepala Ellen panas banget kayak kompor. Ellen, bangunlah. Kedepannya aku bakal kasih kau makan enak, gak bakal rebutan denganmu lagi. Siapa Ketua Tony? Ketua Tony di mana? Kumohon selamatkanlah putriku. Kumohon. Paman, Bibi, siapa bisa bantu aku carikan ketua Tony? Adikku sudah sekarat. Anak yang malang, di mana ayahnya? Anak siapa ini? Kakekku mohon, Erik. kakekku mohon. Kumohon tolonglah adikku. Asal kau menolong adikku, aku bakal menjadi budakmu. Kumohon, kakek. Cucuku yang baik, cepat berdiri. Kau bilang apa? Kau masih punya adik? Cepat kasih tahu kakek di mana adikmu. Adikku sakit. Kakek, kau beneran bakal tolongin dia? Tentu saja, aku kakek kandungmu. Adikmu, juga cucu kandungku. Kakek, apa yang kau katakan? Itu beneran? Apa beneran? Ayah, kau mulai asal mengakui cucu lagi. Oh, ternyata kakek salah orang. Kenapa anak ini mirip banget denganku saat masih kecil? Pak Retno, Anda bilang dia ini beneran tuan muda keluarga Guna. Diam. Erik, jangan takut. Kasih tahu kakek. Tadi gimana orang jahat ini meninasmu? Kakek, Anda beneran kakekku? Iya, Erik jangan takut. Ada kakek di sini. Hari ini kakek bakal balaskan dendam ini buatmu. Pak Retno, cuma salah paham. Kalau aku tahu ini tuan muda kita, selanjang apapun aku juga nggak berani. Pak Retno, Anda pasti salah orang. Meski Anda sangat menginginkan cucu, juga nggak boleh asal mengakui cucu. Penyakit ayah sudah semakin serius. Apa mungkin aku salah mengenali cucuku sendiri? Maksud Anda, dia ini cucu Anda? Aduh, mana mungkin? Dia cuma seorang pengemis. Anak haram kayak dia, mana mungkin cucu Anda? Kau cari mati ya? Beraninya kau meragukan keberadaan tuan muda kami ini. Ini, Pak Retno, aku kasih tahu kau, wanita itu mantan pacarku. Jadi, aku tahu jelas semua tentangnya. Meski anak itu darah dagingku, juga nggak mungkin cucu kandung Anda. Pak Retno, jadi anak kecil ini putra wanita itu berarti wanita itu adalah menantu Anda. Aduh, Pak Retno, Anda nggak tahu kalau wanita ini membawa sial buat suami dan anaknya. Siapa yang dekatinya bakal sial. Kalau begitu, bukankah Pak Hansen bakal celaka? Jangan asal bicara. Pak Retno, kami beneran gak asal bicara. Hari ini ulang tahun Anda kan? Jangan biarkan ketiga pembawa sial ini merusak suasana hatimu dan membawa sial untuk Anda. Diam. Pak Hansen, dulu wanita ini bekerja di grup Gunnar. Lalu karena dia melakukan kecurangan, sifatnya juga nggak baik, jadi kami memecatnya. Benar, Pak Retno. Makanya wanita itu begitu jahat. Menjebak kita pada orang baik. Jangan-jangan anak ini anak haram dari pria lain buat cari ayah baru. Kalian berdua memang binatang. Masih berani menghina cucuku. Hari ini aku bakal kasih kalian Jangan, Pak Retno. Kami juga. Demi kebaikanmu. Benar, Pak Retno. Darah daging keluarga Gunnar adalah hal besar. Jangan sampai biarkan orang yang gak jelas punya kesempatan menyamar. Kalian berdua memang bajingan. Pak Retno, aku bersumpah pada langit. Waktu wanita itu berpacaran denganku, dia itu wanita bergilir, makanya aku putus dengannya. Kedua anak yang dia lahirkan ini pasti anak haram. Ibu, Helen kayaknya sudah mendingan. Sekarang gak gitu sakit lagi. Ibu, kenapa kau menangis? Apa Helen buat kau sedih lagi? Bukan, Ellen adalah anak paling baik di dunia. Ibu nggak nangis, mata ibu cuma kelilipan. Tenang saja. Ibu, ini salah Ellen.
Ini semua salah ibu. Ibu bersalah padamu. Ibu gak mampu. Ibu gak bisa kasih kau kehidupan lebih baik. Maaf, Ibu. Semuanya salahku. Semuanya salah Ellen membebanimu dan kakak. Enggak. Kau jangan bicara gitu. Kakek, ibuku lagi nangis. Aku mau lihat mereka. Helen, gak apa. Kau bertahanlah. Dokter segera datang. Kau bakal sembuh. Kenapa diam saja? Cepat panggil ketua Tony kemari. Pak Hansen, ketua Tony masih belum sampai. Cepat telepon dia, suruh dia segera datang. Kalau terjadi sesuatu pada cucuku, aku bakal habisi dia. Baiklah. Ibu, Ellen gimana? Erik, tenang saja. Ellen gak apa. Telah diperiksa dokter, Ellen bakal sembuh. Ibu, dia bilang dia kakekku. Apa dia beneran kakekku? Dia beneran tuan muda keluarga Gunnar. Mana mungkin? Dia beneran tuan muda keluarga Gunnar. Habislah. Semuanya habis sudah. Kakek, Ayah, kau kerasukan ya? Mana mungkin aku punya anak? Ayah, jangan mengacau lagi. Aku tahu kau menginginkan cucu, tapi aku nggak punya anak. Apa aku masih nggak tahu? Dasar anak durhaka, kau masih berani membohongiku. Aku sudah tahu. Erik dan Ellen adalah anakmu. Johnny, Ya, pergi ke ruang buku dan bawa kemari hasil tes DNA. baiklah tuan. Kau asal bicara apa? Hasil tes DNA apa? Laporan hasil apa? Tentu saja laporan DNA kau dengan Erik. Hasil tes DNA. Di sini ada banyak banget orang. Kau mau mengacau sampai kapan? Ayo, kita pulang. Minggir. Kalau Anda mau cucu, besok aku temani kau pergi ke panti asuhan buat adopsi seorang anak. Aku bakal biarkan dia bermarga Gunnar. Dasar kau anak durhaka. Aku tahu kau menginginkan cucu, tapi kau nggak boleh tiap melihat seorang anak langsung bilang dia anakku. Kau mau seluruh orang kota Jangki menertawaiku ya? Menertawaimu? Kau tahu bakal ditertawai. Kau biarkan darah dagingmu mengecambah di luar. Sedangkan kau, kau pantas ditertawai. Tapi aku memang nggak punya anak. Kau masih mau menipuku? Ayo, lihatlah dengan seksama. Lihat baik-baik. Mata kedua anak ini mirip banget dengan kau waktu kecil. Ada banyak banget orang yang mirip. Laporan menunjukkan bahwa fisik Anda agak unik, yaitu fisik muda hamil bawaan yang langka. mudah hamil bawaan. Mungkin saja dia ayah dari anak-anakku. Cuma bersentuhan saja mana mungkin. Dia wanita yang 6 tahun lalu itu. Dasar kau bajingan. Hari ini aku hajar kau sampai sadar. Ayah, kau sudah menginginkan cucu sampai gila ya? Aku beneran harus membawamu ke rumah sakit jiwa. Kau katakan lagi, aku habisi kau. Ayah, kau jangan berbuat sembarangan, bisa nggak? Kenapa aku bisa punya anak durhaka kayak kau? Kakek, kenapa aku pingsan? Ayah, Dokter Yudi. Cepat panggil Dokter Yudi. Ada apa ini? Pak Hansen, kenapa kau masih nggak ngerti juga? Wanita sialan ini memang kejam banget. Sengaja datang mengadu domba hubunganmu dengan Pak Retno. Lihatlah, sampai buat Pak Retno emosi. Betul, Pak Hansen. Aku sudah beritahu Anda kalau wanita ini pembawa sial. Buat suami anak satu keluarga celaka. Kalau ada dia di sini bakal ada bencana. Pak Retno, biasanya sehat banget. Kenapa hari ini ketemu pembawa sial ini dan langsung pingsan? Itu pasti karena dia. Dia benar-benar berdosa. Ellen bertahanlah. Ibu segera bawa kau cari dokter. Ibu segera bawa kau pergi. Ellen, sadarlah. Jangan-jangan Mila beneran membawa sial. Bisa jadi, dilihat saja memang auranya membawa sial banget. Diam. Kalian masih nggak berhak ikut campur di sini. Kalian berdua orang jahat. Jangan hina ibuku. Ibuku bukan pembawa sial. Ya,
Masih kecil tapi mulutnya lancang banget. Memang anak haram yang kurang ajar. Kamu. Ellen, Ellen, kau kenapa? Paman, jangan persulit ibuku. Salahkan aku. Aku minta maaf padamu. Ada apa ini? Kenapa hatiku sakit banget? Paman, ibuku bukan pembawa sial. Dia orang baik. Jangan persulit ibuku. Kalau bukan karena aku sakit, ibuku gak bakal menderita gini. Ibuku adalah ibu paling baik di dunia. Demi aku dan adikku. Dia bekerja di 5 tempat dari pagi sampai malam. Kalian gak bisa disamakan dengannya. Ellen, Ibu. jangan takuti ibu. Paman, tolong selamatkan adikku. Asal kau mau selamatkan adikku, aku bakal melakukan apa saja. Hansen, ibu nggak bisa bertahan lagi. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Cepat selamatkan ibuku. Asal kau selamatkan dia, aku bakal melakukan apa saja. Sifatnya kenapa mirip banget dengan aku waktu kecil? Jangan sentuh Pak Hansen. Jangan pukul aku. Pak Hansen terobsesi dengan kebersihan. Anak haram ini bakal mati. Kau nggak apa? Kak, jangan khawatir. Aku nggak apa. Paman, tolong selamatkan adikku. Ada apa ini? Melihat anak ini menangis, hatiku sakit banget. Dasar anak haram, menjauhlah. Kau tahu nggak berapa harga celana Pak Hansen? Meski kau dijual juga nggak sanggup bayar. Kamu cari mati ya? Kalian sekeluarga bakal mati. Pak Hansen paling benci orang lain menyentuhnya. Kau ini beraninya mengotori celana Pak Hansen. Paman, Erik salah. Erik minta maaf padamu. Erik bakal cucikan celana Anda sampai bersih. Kumohon, suruh dokter tolong adikku dulu. Kau tahu nggak betapa mahalnya celana Pak Hansen? Kau mau cuci pakai apa? Mau cuci pakai nyawamu? Meski dokter datang, juga harus menolong Pak Retno dulu. Mana mungkin orang rendahan kayak kalian dapat giliran. Minggir sana. Berisik. Lihatlah, Pak Hansen sudah marah. Kau tunggu saja dipukuli. Dia orangnya. Ini, Pak Hansen, anak-anak sialan ini sudah mengotori baju Anda. Bukankah kau paling benci dengan ini? Kenapa malah mukulku? Kenapa bisa begini? Pak Hansen! Ini hasil tes DNA-nya. Pak Retno kenapa? Minggir! Tuan Besar Retno. Anda sadarlah Tuan Besar Retno. Kenapa? Tentu saja emosi karena kalian. Tiap hari selalu bilang pada ayahku nggak boleh putus keturunan. Sekarang dia masih belum sempat gendong cucu, malah sudah pingsan karena emosi kalian buat. Pak Hansen, Anda jangan marah. Anda lihat dulu hasil tes DNA ini. Tuan muda Erik dan Nona Ellen ternyata memang anak Anda. Kalian belum cukup ngacau ya? Pak Hansen, ini adalah beneran. Aku berani menjamin dengan nyawaku sendiri bahwa mereka memang benar anak kandung Anda, Pak Hansen. Beneran apanya? Ayahku sembrono. Kalian semua juga ikut sembrono. Bukan Pak Hansen. Kau dengar dulu. Pak Hansen. Kenapa hatiku semakin sakit? Aduh, Pak Hansen. Apa Anda merasa gak enak badan? Sudah kubilang, membawa sial ini membawa celaka bagi kalian. Tapi nggak apa, jiwa batinku kuat. Hari ini aku bakal balas dendam ini. Hei, minggir sana, apa lihat-lihat? Jangan sakiti ibuku. Aku bakal mati bareng sama kau. Kakak. Pak Retno sudah sadar. Tuhan memberkati. Ayah. Di mana cucu? Ayah. Cucuku. Kau udah merasa gak enak badan? Kakek Erik di sini. Cepat tolong ibuku. Pria jahat ini mau melukainya. Hah? Dasar binatang. Beraninya kau menyentuh menantu keluarga Gunnar. Aku mau kau mati.
Pak Retno, kenapa kau bicara gitu? Mila ini wanita tua berumur 40 tahun lebih. Dia bahkan bisa menjadi ibunya Pak Hansen. Mana mungkin dia menantu Anda? Iya, Pak Hansen muda, sukses, tampan, dan tegas. Mana mungkin suka wanita yang tua dan jelek begini? Pak Hansen, apa itu sungguhan? Pak Hansen, Anda beneran kelaparan? Sampai semuanya bisa dimakan ya? Pak Hansen, jika Anda ingin menikah, mendingan Anda pertimbangkan saja aku. Aku lebih cantik dari Mila, juga lebih muda darinya. Lebih... Hah, rasakan itu. Aku saja nggak sudi sama wanita tua itu. Mana mungkin Pak Hansen bisa suka padanya? Kau minta dimarahi. Diam! Ayah, jangan asal bicara. Kau bilang dia istriku. Bukankah kau menghancurkan reputasinya? Dasar bajingan. Dia sudah melahirkan 2 anak untukmu. Kau nggak mau tanggung jawab ya? Kau ini manusia bukan? Mau tanggung jawab apa? Dia punya keluarga, punya anak. Rumor itu menakutkan banget. Kalau kau bicara begini, gimana dia mau menghadapi gosipan orang? Jangan-jangan Pak Hansen beneran ayah dari anakku. Satu-satunya wanita yang pernah dekat denganku. Kau masih mau lari dari tanggung jawab? Aku mau hajar anak durhaka ini. Tuan Besar Retno. Tuan Besar Retno. Pak Retno! Tuan Besar Retno. Pak Retno! Dokter Yudi, kenapa Dokter Yudi masih belum datang? Aku pergi cari. Kakek kau cepatlah sadar. Jangan takuti Erik. Anak durhaka ini beneran sudah gila. Istri dan anak sendiri pun gak diakui. Aku mau habisi dia. Ibu, kakek pingsan lagi. Erik khawatir banget. Erik jangan takut. Kakek nggak apa. Ibu, Ellen suka kakek. Ellen mau kakek pastiku. Anak yang baik. Ibu, kenapa kakek bilang kau menantunya? Erik, mungkin kakek salah ingat. Oh, sudah kuduga. Ternyata Pak Retno sudah linglung. Mengejutkan saja. Sudah kubilang wanita tua dan jelek ini mana mungkin menantu keluarga Gunnar. Benar. Kalian orang jahat. Jangan hina ibuku. Aku nggak bakal lepaskan kalian. Jangan hina ibuku. Pukul saja aku. Kalau aku nggak sakit, ibu juga nggak bakal datang ke sini. Nggak bakal ketemu kalian juga. Paman Joni. Paman Joni. Hei, aku datang! Cepat. Pak Hansen, Antarkan anak ini ke rumah sakit. sebaiknya Anda yang antar mereka ke rumah sakit. Aku di sini menjaga Pak Retno saja. Tuan Besar Retno baru sadar, pingsan lagi karena marah padamu. Dia sudah tua dan linglung, sembarangan bicara. Anak durhaka, kau tunggu saja. Ayo cepat, Pak Hansen, biar aku periksa Pak Retno dulu. Pak Hansen, Pak Retno cuma terlalu marah, nggak apa-apa, nanti bakal sadar. Cuma nggak boleh marah lagi. Kau ketua Tony ya? Aku mohon Anda periksa putriku. Paman, tolong selamatkan adikku. Erik bakal balas kebaikanmu. Ketua Tony. Ibu, aku sakit banget. Apakah aku sudah mau mati? Aku mengerti kondisi anak ini. Tulang sumsum yang cocok sudah dapat. Setelah dioperasi, dia bakal baik-baik saja. Terima kasih Ketua Tony. Kalau gitu, apa bisa segera dioperasi? Segera aturkan operasi. Apa kalian sudah siapkan biaya pengobatannya? Gak masalah, aku sudah kumpulkan 500 juta. Untuk sekarang jarum yang bakal disuntikan 1 batang 1,2 miliar. 3 kali pengobatan ditambah dengan biaya obat selanjutnya. Setidaknya 5 miliar. 5 miliar? Jadi... 5 miliar? Ibu, kita nggak punya uang sebanyak itu. Gimana dengan Ellen? Sebenarnya dia wanita 6 tahun lalu atau bukan? Nggak mungkin. Cuma sentuh saja. Mana mungkin langsung punya anak? Pertimbangkan apa? Aku punya uang. Segera selamatkan cucuku. Ketua Tony, kumohon selamatkanlah putriku. Meski aku harus menjual seluruh barangku, aku bakal kumpulkan 5 miliar. Anak durhaka. Tunggu aku sadar. Aku nggak bakal maafkan kau. Cepat, bawa kursi roda Tuan Retno. Cepat. Ayo cepat.
selamatkan ayahku. Anak durhaka, buat apa kau di sini? Cepat selamatkan cucuku. Kalau terjadi sesuatu pada cucuku, aku nggak bakal maafkan kau. Mila, kau mikir apa? Cuma punya 500 juta juga mau selamatkan nyawa putrimu. Kau pikir rumah sakit itu milikmu? Orang kaya kau nggak pantas punya anak. Melahirkannya cuma biarin dia ikut kau menderita. Buat apa wanita pembawa sial kayak kau melahirkan anak? Lihatlah wajahnya yang sudah mau mati. Kau beneran berdosa. 5 miliar itu cuma uang buat kau beli tas. Tapi buat mereka, itu nominal fantastis. Lihatlah, kasihan banget. Andi, Lara, kalian kayak gitu mendoakan anak yang gak bersalah. Apa gak takut dihukum langit? Dua orang bajingan ini beraninya menindas menantuku dan kedua cucuku. Tunggu aku sadar, aku bakal hajar kalian. Ada apa ribut-ribut? Pak Hansen, tangan Pak Retno tadi bergerak. Anak durhaka, kenapa diam saja? Cepat tolong cucuku. Ibu, Ellen takut banget. Jangan takut, ibu di sini. Meski mau nyawa ibu, ibu juga bakal kasih kau. Yo, mau dapatkan 5 miliar dengan nyawamu. Kau pikir nyawamu berharga 5 miliar? Aduh, Mila, bilang saja kalau kau mau uang. Boleh saja, asal kau sekarang berlutut dan menggonggong kayak anjing. Kami bakal kasih kau 200.000, gimana? Gak bakal. Yo, kami ini berbaik hati. Kasih kau kesempatan buat dapatkan uang, gak ngerti ya? Kau jangan gak tahu diri. Meski aku harus mengemis juga gak bakal memohon pada kalian. Jadi gimana kalau hari ini aku ngotot mau kasih kau uang itu? Hah? Mikir sana. Kau berlutut tak? Orang jahat, Berlutut. jangan lukai ibuku. Lepaskan ibuku, kumohon jangan lukai ibuku. Sudah seperti ini, kau masih melindungi putrimu. Pak Retno sudah kau buat pingsan. Tunggu dia sadar. Kalian tunggu saja. Dasar orang jahat, lepaskan ibuku. Aku habisi kau. Minggir sana. Dasar anak tengeng, sombong sekali. Kau beneran mengira kau tuan muda grup guna? Hah? Minggir sana. Lara, cepat lihat. Anak perempuan ini mimisan lagi. Dia sudah mau mati. Ellen! Aku sakit banget, seluruh tubuhku sakit. Ellen, bertahanlah. Ibu segera bawa kau pergi cari dokter. Ellen, jangan takut. Kakak bakal melindungimu. Kakak bakal selamatkan kau. Kak, kau terluka. Ini salah Ellen. Ellen cuma mau ibu. Dan kakak baik-baik saja. Iya tuh, sudah Sayang, bertahanlah. Ibu bakal kumpulkan uang buat menolongmu. Kakek, nenek, paman, bibi semuanya. Aku mohon, tolonglah adikku. Adikku sudah sekarat. Tolong pinjamkan uang padaku. Erik bakal jadi budak untuk membalas budi kalian. Kasihan banget. Anak ini kasihan banget. Ada apa ini? Cepat antarkan anaknya ke rumah sakit. Erik, kemarilah. Ibu bakal cari cara. Aku nggak berguna, aku nggak becus, aku nggak bisa menjaga kalian. Ibu, jangan menangis lagi kalau kau sakit. Aku dan Ellen gimana? Ibu, jangan menangis. Baiklah, ibu nggak menangis. Ibu, tenang saja. Aku bakal cari cara buat selamatkan Ellen. Mila, dasar pembawa sial, membawa petaka bagi suami dan anakmu. Untung saja aku dulu nggak denganmu. Kalau nggak, aku pasti sudah celaka. Hari ini, meski kau mati di sini, nggak bakal ada yang peduli hidup atau mati orang rendahan kayak kalian. Sudahlah, cepat pergi. Jangan merusak pemandangan kami. Apa kalian masih manusia? Kenapa kalian tega berbicara sekeji itu kepada anak-anak? Manusia? Kau ini siapa? Memangnya kau pantas bicara itu sama kami, ha? Diam. Kenapa hatiku sakit setiap melihatnya? Siapa yang kasih kalian keberanian begitu lancang di kediaman Gunnar? Ini... Pak Hansen, Anda jangan salah paham. Kami cuma bercanda. Iya, Pak Hansen, kami cuma bercanda sama dia. Anda jangan anggap serius.
menghina orang di daerah kediaman Gunnar. Juga berani bilang itu cuma bercanda. Pak Hansen, Anda jangan marah. Anda dengarkan aku. Pembawa sial ini sengaja datang mengacau di saat pesta ulang tahun Pak Retno. Membuat Pak Retno pingsan karena emosi. Ini benar-benar petaka. Benar, Pak Hansen. Kami cuma bantu Anda kasih pelajaran sama wanita nggak tahu diri ini. Ya. Demi kebaikanku, memangnya kalian pantas. Kalian terus mengatakan dia pembawa sial. Aku lihat kalianlah pembawa sial. Pak Hansen, kenapa kau bisa berpikir begitu? Sekarang semua orang mengira wanita tua ini istrimu. Kalau sampai tersebar, bukankah ini akan buat Anda malu? Pak Hansen, Anda ini orang penting. Wanita tua kayak dia mana pantas bersanding dengan Anda? Anak 5 tahun saja bahkan kalian mau menindasnya. Nggak punya rasa kasihan sama anak dan ibu tunggal. Orang jahat kayak kalian baru bisa merusak reputasi grup Gunnar. Pak Hansen, Anda salah sangka. Dia yang sengaja menghasut hubungan Anda dengan Pak Retno. Hari ini dia datang sengaja mau mengacau. Benar, kami lagi menyingkirkan masalah buat Anda. Astaga. Kakak. Terima kasih, Pak Hansen. Pergilah ke grup Gunnar dan ajukan permohonan dana amal. Dia? Atas dasar apa? Memangnya dia pantas? Dana amal ini cuma boleh diajukan oleh karyawan grup Gunnar. Diam. Sejak kapan kau berhak mencampuri urusan perusahaan? Pak Hansen, makasih. Meski aku harus menjual semua barangku dan darahku, aku juga bakal menolong putriku. Ibu, Ellen gak mau berobat lagi. Ellen gak mau ibu menjual darah. Bisa-bisanya cucuku. Gak punya uang buat berobat. Muka keluarga Gunnar sudah dipermalukan sama anak durhaka ini. Pak Hansen, Pak Retno sudah sadar. Ayah? Ayah, Dasar anak durhaka. ayah, kenapa kau? Pak Retno, Anda jangan marah. Pak Hansen juga. Minggir! Dasar bajingan. Beraninya menindas cucuku. Pak Retno, akhirnya Anda... Dan juga kau wanita jahat ini. Beraninya menindas cucuku. Aku hajar kau. Pak Retno, dia Minggir sana. Pak Retno. Kau juga. Ayo, siapa lagi? Kalian semua sudah buta ya? Apa kalian gak bisa mengenali cucuku? Apa? Anak haram ini beneran tuan muda keluarga Gunnar? Ayah, kau kenapa memukul orang tanpa alasan? Minggir! Ayah, kau gila ya? Kau yang gila. Beraninya kau gak mengakui cucuku. Baiklah. Aku gak punya anak kayak kau lagi. Keluar dari keluarga Gunnar. Gak bisa dipercaya. Kalau Anda begini lagi, aku terpaksa bawa kau ke rumah sakit jiwa untuk berobat. Hari ini aku mau cucu gak mau kau lagi. Dasar anak durhaka. Ayah, kenapa memukulku? Aku memang mau memukulmu. Mending aku punya peliharaan daripada anak kayak kau. Kau sudah gak mau mengakui darah dagingmu. Juga berani gak menghormatiku. Hah? Dasar anak durhaka. Ellen dan Eric adalah darah daging keluarga Gunnar. Gak mungkin. Aku gak punya anak. Ayah, kau sudah tergila-gila memikirkan cucu ya? Pantas saja. Kenapa Pak Retno bilang Ellen dan Eric darah daging keluarga Gunnar? Ternyata mentalnya nggak waras. Kasian banget. Maaf Pak Retno. Kami pergi dulu. Enggak. Kau nggak boleh pergi. Johnny. Sini. Tunjukkan hasil tes DNA itu kepada anak buta ini. Suruh anak durhaka lihat dengan jelas. Pak Retno, Anda jangan marah. Bicarakan baik-baik saja. Pak Hansen, dia juga nggak tahu apa-apa soal hal ini. Pak Hansen, ini adalah hasil laporan tes DNA. Anda lihatlah, maka semuanya bakal jelas. Mereka itu anakku. Mana mungkin mereka anakku? Jelas-jelas dokter bilang aku infertilitas. Pak Hansen, Anda lihatlah. Di sini sudah tertulis sangat jelas. Dia beneran ayah kandung Eric dan Ellen? Paman galak ini beneran ayahku. Ellen kangen banget sama ayah. Kau masih mau bilang apa lagi? Hah? Ayah, kita harus percaya sama medis. Pak Hansen, coba Anda lihatlah dulu. Sudah selesai belum? Pak Hansen, tuan muda Eric dan Nona Ellen ini adalah beneran anak Anda. Kenapa Anda nggak percaya hal tersebut? Kau lihatlah dulu. Apa itu bisa merenggut nyawamu? Tuan Mas Retno, Anda jangan marah.
Jaga kesehatan Anda. Ada apa ini sebenarnya? Oh, aku sudah tahu. Pak Hansen, pasti wanita jahat ini mencari cara memanipulasi hasil tes DNA itu. Makanya Pak Retno jadi mengira ini asli. Tenang saja, kami nggak bakal sebarkan. Kalau kau infertilitas. Benar, Pak Retno nggak sabar mau punya cucu. Makanya dibodohi oleh wanita ini. Dia punya banyak banget cara licik kayak gini. Kau jangan asal menuduh. Dasar orang jahat. Ibuku nggak bakal menipu orang. Kenapa kalian mau fitnah ibuku? Dasar wanita sialan, jangan campuri urusan keluarga Gunnar kami. Minggir sana. Pengawal, Iya. usir mereka keluar. Kami keluar dari grup Gunnar. Pak Hansen, kami sudah bertahun-tahun bekerja di grup Gunnar. Kami bekerja keras sampai titik penghabisan. Kami juga demi kebaikan grup Gunnar. Anda jangan pecat kami. Iya Pak Hansen, aku dan Andi sudah bekerja puluhan tahun meski nggak berprestasi tapi juga berjasa Pak Hansen. Usir keluar. Yang jauh dari sini. Jangan. Ibu, aku merasa sakit. Ellen, jangan takut Cucuku, ibu. cucuku Dokter, sayang. tolonglah putriku. Ketua Tony, kenapa diam saja? Cepat selamatkan dia. Ketua Tony, cepat periksa dia. Anda durhaka. Ayo, sekarang juga ke rumah sakit buat lakukan operasi. Mau operasi apa? Tentu saja donor sum-sum tulang buat Ellen. Ayah, kau sudah gila. Mau donor sum-sum tulang juga harus cocok. Mana bisa donor begitu saja? Dia itu putrimu, darah dagingmu. Tentu saja cocok. Aku pernah melihat orang gila karena uang. Tapi nggak pernah lihat orang gila karena cucu. Dia itu darah dagingmu. Dokter sudah konfirmasi. Kau lebih percaya sama seorang dokter. Gak percaya sama kenyataan. Kenyataan apa? Aku sama sekali nggak punya anak. Apa aku bisa tahu? Kakek, Paman, kalian jangan bertengkar lagi. Sebenarnya Erik juga merasa Paman bukanlah ayahku. Erik, dia itu ayahmu. Ibu pernah bilang ayah cinta banget sama kami. Dia pergi ke tempat yang jauh banget buat bekerja dan cari uang. Tunggu uangnya cukup, dia bakalan pulang buat mengobati Ellen dan belikan mainan buat Erik. Erik, maaf ibu membohongimu. Paman ini gak suka aku sama Ellen. Mana mungkin dia ayahku. Makanya aku merasa Paman bukan ayahku. Kenapa aku sedih banget mendengar Erik bicara begitu? Kau dengar itu? Putramu gak mau mengakuimu di hadapanmu. Kedua anak ini kasihan banget. Kenapa hatiku sakit banget? Pak Retno, terima kasih atas niat baikmu. Ellen sudah dapatkan sum-sum tulang yang cocok. Enggak, pakai dia punya saja. Ini putri kandungnya. Kalau dia nggak mau tolong anak kandungnya, apa dia masih pantas jadi manusia? Pak Retno, ini bukan... Ini bukan tentang sum-sum tulang. Ini masalah kualitas manusia. Kalau dia nggak mau menolong anaknya sendiri, kenapa aku harus kasih semua asetku padanya? Ayah, bicaramu sudah semakin keterlaluan. Aku beneran nggak punya waktu ribut denganmu. Siapa yang mau ribut denganmu? Aku beritahu kau. Kalau kau hari ini nggak menurutiku, aku bakal putuskan hubungan denganmu. Baiklah, kamu aku tes kecocokan sum-sum tulang. Aku turuti kemauanmu. Apakah Erik dan Ellen beneran anak Pak Hansen? Pak Hansen! Pak Hansen! Tuan Muda Hansen! Coba kau lihatlah dulu ini. Pak Hansen! Tuan Muda Hansen! Anda lihatlah dulu. Kumohon padamu, lihatlah sekilas saja. Mau lihat apa? Ayahku sudah gila. Kalian juga ikutan gila. Dasar anak durhaka, kau ini. Ayah, Pak Retno! Kakek! Pak Retno! tenang saja. Kemampuan medis Ketua Tony sangat hebat. Ellen nggak bakal kenapa-kenapa. Makasih. Pak Retno itu orang baik. Bakal melewati krisis bahaya. Kenapa perasaan ini familiar banget? Kenapa mirip banget dengan wanita 6 tahun lalu itu? Astaga, apa yang sudah aku lakukan?
Apa itu kau? Apa kita pernah berjumpa di perusahaan? Pernah berjumpa sekali. Di mana? Sudah nggak ingat. Apakah di kantorku? Aku beneran nggak ingat. Jadi siapa ayah kedua anak itu? Aku kenal nggak? Mereka bilang Eric dan Ellen anakmu. Sebenarnya aku juga berpikir begitu. Apa? Mereka anakku? Mereka bilang Eric dan Ellen... Liftnya sudah selesai. Ayo kita keluar. Tadi kau bicara apa? Katakan yang jelas. Pak Hansen, akhirnya aku menemukan Anda. Aku beritahu berita yang bagus. Aku sudah temukan cara mengobati infertilisasi Anda. Minggir sana. Apa? Ternyata dia infertilisasi. Berarti Eric dan Ellen nggak mungkin anaknya. Pak Hansen, dengarkanlah dulu aku. Tingkat penyembuhannya tinggi banget. Pak Retno setiap hari menginginkan cucu. Mau cucu apa? Justru karena kalian. Setiap hari Asa bicara di hadapan ayahku. Dia sekarang jadi kayak kerasukan. Pak Hansen, bukan gitu. Minggir sana. Tadi kau bilang apa? Nggak ada. Eric? Kenapa memungut botol lagi? Kenapa abaikan aku? Paman, aku sibuk banget. Aku bukan kayak kau nggak punya kerjaan. Aku harus memungut botol buat dapatkan uang dan mengobati Ellen. Bocah ini baik banget sama adiknya. Eric, kedepannya kalau aku bicara denganmu, kamu harus jawab aku. Anak kecil harus tahu sopan santun. Apa ayahmu nggak mengajarimu? Aku lihat ayahmu juga nggak mengajarimu sopan santun. Kau bilang apa? Malam dia menunjukmu dan bilang kau anak durhaka. Mending punya peliharaan daripada anak kayak kau. Orang dewasa kayak kau bahkan lebih buruk dariku. Dasar bocah tengik. Mulutmu lancang banget. Pasti ayahmu yang nggak bertanggung jawab itu nggak mendidikmu dengan baik. Kenapa mengabaikanku lagi? Kau menyebalkan banget. Kau menghina ayahku. Aku nggak mau peduli kau lagi. Aku mau cari uang lagi buat menolong adikku. Dasar bocah kurang ajar ini. Keras kepala banget. Agak mirip dengan aku waktu kecil. Kalau dia putraku, ada baiknya juga. Enggak, apa yang aku pikirkan? Dia begitu membela ayahnya. Entah di mana ayahnya bekerja. Dasar pria nggak bertanggung jawab. Memang bajingan. Aduh, Pak Hansen, gawat. Pak Retno sekarang sudah sadar, lagi ribut di kamarnya. Katanya dia mau menjumpai cucunya. Kau pergilah lihat dia. Kaki kenapa? Aku juga mau pergi lihat. Cepat, lepaskan infus ini. Pak Retno, berbaringlah. Anda gak boleh berdiri. Gak mau. Cepat lepaskan. Aku mau cari cucuku. Di mana mereka? Cepat lepaskan. Pak Retno, Nona Ellen lagi diselamatkan. Diselamatkan? Apa sudah berhasil? Sudah berhasil belum? Pak Retno, Anda tenang saja. Ketua Tony lagi menyelamatkannya. Nona Ellen gak bakal kenapa-kenapa. Kau lepaskanlah. Aku mau pergi lihat dia. Cepat, bawa aku turun. Pak Retno, kesehatan Anda agak lemah. Kalau kenapa-napa, Pak Hansen bisa membunuhku. Minggir sana. Aku nggak peduli. Cepat bantu aku turun. Lepaskan infusnya. Ayah. Ribut lagi. Kau ributlah lagi. Apa kau harus sampai masuk ruang ICU? Kau baru senang. Kau minggir sana. Minggir, minggir, minggir. Aku kasih tahu kau. Kalau terjadi sesuatu sama Ellen, aku juga nggak mau hidup lagi. Kakek. Cucu bayiku, cepat kemari. Ayo sini, ayo sama kakek. Ayo, cucuku yang baik. Kakek, Anda harus mendengarkan perkataan dokter. Baiklah, kakek bakal nurut. Sini, kakek peluk. Cucuku yang baik. Sudahlah, kau berbaringlah. Tunggu Ellen keluar dari ruang operasi. Aku atur kalian tinggal sekamar. Kau yang bilang ya? Kakek cepat berbaringlah. Berbaring, ayo. .
Ellen, cucuku yang baik. Kakek bakal sembuhkan kau. Belikan kau tuan putri yang cantik buatmu. Cucuku yang baik. Baru sekecil itu sudah harus melindungi ibu dan adik sendiri. Beneran pria sejati. Jauh lebih hebat dari ayah bajinganmu itu. Mila, menantuku yang baik. Bertahun-tahun ini kau sudah bekerja keras demi menyembuhkan penyakit Ellen. Kau menjual rumah. Sehari bekerja 5 tempat. Aku bakal suruh Hansen menjemputmu kembali ke keluarga Gunnar. Bagus banget anak durhaka. Akhirnya ketemu juga. Ibu, 2 orang jahat ini datang lagi. 2 binatang ini berani datang mengacau lagi. Buat apa kalian datang? Buat apa? Sudah 6 tahun. Kau nggak ada kabar sedikit pun. Nggak kasih aku uang sepeser pun. Aku kira kau sudah mati di luar sana. Ku dengar kau ini diam-diam melahirkan anak haram di luar. Kau hamil di luar nikah, reputasimu rusak, kau sudah permalukan martabat keluarga kita. Kau nggak berhak mencampuri urusanku. Aku ayahmu, aku berhak mengataimu. Apa hakmu mengurusiku? Dulu waktu kau mencampakkan aku dan ibu demi wanita ini, kau sudah bukan ayahku lagi. Bagus, benar sekali. Menantuku memang pemberani. Aduh, suamiku, kau dengarlah, gadis tengik ini sudah hebat. Bahkan berani marahi ayahnya sendiri. Sudah kubilang, wanita beban ini nggak punya hati nurani. Paman, kau dengarlah apa yang dia katakan. Dia sama sekali nggak menganggapku sebagai ayah kandungnya. Aduh, bahkan nggak mau mengakui ayah kandung sendiri. Beneran lebih hina dari binatang. Ibu, mereka galak banget. Apa dia kakekku? Erik, jangan takut. Ibu di sini, nggak ada yang bisa menindasmu. Biaya 1 malam kamar pasien ini pasti mahal banget kan? Kayaknya hidupmu lumayan enak juga. Kalau punya uang buat bayar kamar pasien, kenapa nggak punya uang buat berbakti sama ayahmu? Suamiku, jangan basa-basi lagi dengannya. Suruh dia keluarkan uang dan kasih pada kita. Kita sudah besarin dia, sudah sepantasnya dia berbakti sama kita. Sudah sepantasnya. Ternyata di dunia ini ada orang gak tahu malu gini. Benar-benar bukan manusia. Apa uang yang dulu ku kasih kalian sedikit? Dasar gadis sialan, uang yang kau berikan memangnya bisa apa? Mau beli tas saja nggak cukup? Putriku sakit, aku nggak punya uang. Omong kosong. Nggak perlu berpura-pura di sini. Kalau hari ini kau nggak kasih uangnya, aku bakal gugat kau. Kau punya uang buat berfoya-foya, tapi nggak punya uang buat berbakti sama kami. Benar. Kalau kau nggak kasih uangnya, kita ketemu di pengadilan saja. Baiklah, kalian gugat saja. Kalau sudah berkata begitu, kami nggak bakal pergi. Kami bakal pergi kemanapun kau pergi. Kalau kau nggak mau kasih uang, baiklah. Baiklah. Kami nggak bakal pergi. Kalian mau apa? Aku sudah bilang aku nggak punya uang. Paman, jangan percaya dia. Aku dan Andi dengar langsung kalau dia punya uang 500 juta. 500 juta? Suamiku, kau dengar nggak? 500 juta? Bagus banget, Juanda bisa menikah. 500 juta. Bagus banget, dasar gadis sialan. Kau simpan 500 juta bukan berbakti buat orang tuamu. Kalau hari ini kau nggak keluarkan uangnya, aku bakal kuliti kau. Bersikaplah manusiawi. Kau punya 500 juta, keluarkanlah buat adikmu menikah. Kau nggak merasa bersalah padaku. Jangan pukul ibuku. Jangan sakiti ibuku. Minggir. Dasar anak haram. Dasar anak gak tahu terima kasih. Kalau hari ini kalian gak kasih uang, aku habisi kalian. Jangan ganggu ibuku. Kalau enggak, aku nggak bakal maafkan kalian. Minggir sana. Jadi seperti inilah didikanmu terhadap putramu. Beraninya bicara kayak gitu denganku. Dasar binatang. Sama kayak ibumu. Gak tahu sopan santun. Gak menghormati kami berdua. Syukur dia nggak punya ayah. Kalau dia anak dari seorang CEO, bukankah aku bakal ditelan hidup-hidup? Benar. 500 juta itu uang berobat Ellen. Kalian jangan harap bisa ambil sepeser pun. Mila, kau masih belum menyerah. Ketua Tony sudah bilang, kalau mau sembuhkan dia, setidaknya harus habiskan 5 miliar. Itu pun belum tentu bisa selamat. 5 miliar? Kau punya 5 miliar buat obati putrimu? Bukankah lebih baik buat berbakti padaku? Mila, cepat serahkan uangnya. Adikmu
masih menunggu uang itu buat menikah. Keluarkan. Kalau hari ini kau nggak kasih uangnya, aku nggak bakal lepaskan kau. Dasar binatang. Beraninya menindas menantu dan cucuku. Hari ini habislah kalian. Kau jangan asal bicara di hadapan anakku. Cepat pergi atau aku panggil satpam. Panggil saja. Aku ini ayahmu. Apa kau berhak mengusirku pergi? Aku nggak punya uang, terserah kalian mau percaya atau enggak. Kau nggak punya uang? Nggak punya uang masih tinggal di rumah sakit ini? Kau pura-pura miskin ya? Cepat berikan uangnya. Kalau enggak, jangan salahkan aku kejam. Atas dasar apa aku kasih kalian uang? Memangnya aku berutang pada kalian? Ya. Atas dasar darahku mengalir di tubuhmu, kau sudah berutang padaku. Aku nggak minta banyak. 500 juta. Buat membeli budi kami sudah membesarkanmu selama 20 tahun ini. Setelah kasih uangnya, kami bakal langsung pergi. Aku sekarang nggak punya uang. Meski aku punya, aku juga nggak bakal kasih orang serakah kayak kalian. Kau? Hah, orang serakah. Paman Bibi, kalian dengarlah itu. Padahal pepatah bilang orang tua membesarkan anak untuk mendukung hari tua. Dia bahkan gak mengakui ayah dan ibu kandungnya. Apa dia masih manusia? Hah? Mila, sebaiknya kau berikanlah uangnya kepada mereka. Paman dan Bibi sudah jauh-jauh kemari, mereka pasti kesusahan. Apa hubungannya sama kalian? Aku sudah belikan mobil mewah dan rumah mewah buat ayah dan ibuku. Kau bahkan gak punya uang buat adikmu menikah. Atas dasar gini, kau masih gak mau kasih ayah dan ibumu? Beneran gak punya hati nurani? Anak durhaka ini memang sama murahannya dengan ibumu itu. Ibuku beneran kasihan banget punya ayah kayak kau. Binatang. Kalian semua binatang. Beraninya menyakiti cucuku. Aku bakal penggal kalian. Ibumu itu cuma pembawa beban. Kau juga pembawa beban. Apa kalian sekeluarga masih belum cukup mencelakai kami? Malah mau berobat? Berobat apaan? Benar. Mendingan mati saja daripada habiskan uang di rumah sakit ini. Kalau tahu kau semurahan ini, sampai bisa punya anak haram di luar sana. Seharusnya dulu aku nikahkan saja kau sama Dono di desa sebelah. Setidaknya masih bisa dapat mas kawin 400 juta buat adikmu menikah. Paman, sekarang mau nikahkan dia masih belum terlambat. Pria tua yang umurnya 60-an tahun yang masih lajang suka banget sama wanita parubaya gini. Mungkin saja masih bisa dapat harga yang tinggi. Benar. Paman, kau pikirkanlah. Bertahun-tahun ini dia nggak pernah berbakti sama Anda. Hari ini dia juga nggak mau kasih uangnya. Mendingan jual saja dia. Dapat berapapun. Anggap saja daur ulang limbah. Ini rumah sakit, bukan tempat buat kalian bisa berbuat sembarangan. Cepat pergi. Kalau enggak, aku beneran bakal lapor polisi. Kalian bohong. Erik punya ayah. Ayah dari mana? Ibumu entah mempunyaimu dengan pria liar mana. Aku rasa mungkin seorang pengemis. Memang anak haram. Dasar anak kurang ajar. Kau sudah hebat ya. Beraninya menggigit kakekmu. Orang jahat. Kau bukan kakekku. Memangnya kau bilang bukan? Langsung bukan? Hah? Kelak kau masih harus menafkahiku. Diam. Jangan bicara sembarangan di hadapan anakku. Pergi. Cepat pergi. Berani menindas menantuku dan cucuku. Aku mau kalian hidup menderita. Kemana perginya anak durhaka itu? Kenapa masih belum datang? Aduh, Paman Bibi, kalau kalian gak kasih dia pelajaran, dia gak bakal keluarkan uangnya. Benar. Oh? Apa maksud perkataanmu ini? Kau punya ide? Gadis karat itu berbaring di sana, lagian gak bisa diselamatkan lagi. Bahkan gak tahu harus diobati sampai kapan. Menurutku, mendingan usir dia dari rumah sakit. Bagus banget dasar wanita sialan. Karena kau nggak bisa diajak bicara baik-baik. Jangan salahkan aku bersikap kejam. Ketua Tony, kapan Ellen bisa dioperasi? Demam Nona Ellen baru saja turun. Berbagai indikatornya masih belum stabil. Kami masih harus mengevaluasi ulang kondisi tubuhnya. Nggak bisa buru-buru. Usahakan cepat. Ayahku sudah terus mendesak. Pak Hansen, tes kecocokan sumsum tulang Anda dengan Nona Ellen sudah keluar. Anda memenuhi kriteria buat donor sumsum tulang. Jangan-jangan dia beneran putriku. Tapi selama 6 tahun ini laporan diagnosaku. Pak Hansen, Anda jangan salah paham. Kriteria kecocokan sumsum tulang buat leukemia dilihat dari pengetikan HLA. Nggak punya hubungan darah juga bisa cocok. Kalau gitu, pakai sumsum tulangku saja. Segera aturkan operasi. Baiklah. Pak
Pak Hansen, gawat. Orang tua Nona Mila, dua orang kurang ajar itu, lagi buat keributan di dalam kamar pasien. Mereka mau menyakiti Nona Mila. Apa? Darto, kau mau apa? Tentu saja bawa dia pulang dan carikan tempat buat kuburkan dia. Coba saja kalau kalian berani sentuh putriku. Mila, kau ini lagi apa? Perkataan paman benar. Putrimu sudah mau mati, juga nggak bisa diselamatkan lagi. Mendingan biarkan saja dia mati. Makin cepat reinkarnasi. Aku sakit banget. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Jangan sakiti ibuku. Aduh, sudah kayak gini, ibumu saja sudah menyelamatkan dirinya. Kau malah pura-pura jadi pahlawan di sini. Kau berkacalah dulu seperti apa dirimu. Orang jahat. Jangan lukai adikku. Lawan saja aku. Binatang, dasar binatang. Lepaskan cucuku. Seseorang, ayo cepat datang. Kalian ada mendengar sesuatu nggak? Jangan-jangan tua bangka yang ada di ranjang sebelah sudah mau mati. Beneran bawa sial. Kakek. Kakek apaan? Dasar anak bodoh. Kau beneran mengira kau tuan muda keluarga Gunnar? Retno si tua bangka ini memang menginginkan cucu sampai sudah gila. Anak haram pinggir jalan pun dianggap jadi cucu. Aku dengar Hansen itu kayaknya mengidap angiospermia, mandul. Makanya Pak Retno gak sabar banget cari cucu buat diri sendiri. Dia mandul. Bukankah berarti dia anjing liar? Benar, dia memang anjing liar. Diam, kalian gak boleh mengatai dia begitu. Mila, kami lagi bicarakan Hansen. Apa hubungannya samamu? 6 tahun lalu kau gagal menggoda dia. Sekarang buru-buru, mau mengejarnya lagi, benar kan? Pasti begitu. Kau nggak lihat, memangnya Hansen mau pendelikat kau? Ini mulut kami. Terserah kami mau bilang gimana. Anjing penjilat, anjing penjilat, anjing penjilat. Bagus. Bagus banget. Dasar dua orang jahat ini. Beraninya menindas menantuku, cucuku, bahkan menghina putraku. Aku mau kalian hidup menderita. Yang berbaring di sebelah memang Pak Retno. Mila, sudah kayak gini, kau masih mau menipu kami? Memangnya kenapa? Kalau memang Pak Retno, apa dia bakal bangkit kembali dan menampar kami? Benar. Dasar gadis sialan. Kau sejak kecil sudah punya trik busuk. Mulutmu nggak pernah bicara jujur. Masih mau menipu kami mengatasnamakan orang? Kau pikir kami bakal percaya padamu? Jangan hina ibuku. Kalian gak percaya ya? Nantinya jangan berlutut memohon padaku. Dasar gadis tengik. Kalau hari ini gak kasih kau pelajaran, kau sudah lupa diri ya. Coba saja kau sentuh dia. Siapa kau? Lepaskan aku. Suamiku, kayaknya dia... Aku adalah anjing liar yang kalian katakan. Pak Hansen? Pak Hansen, bukan. Itu tadi kau pasti salah dengar. Kami nggak mengatakan apa-apa. Benar, Pak Hansen. Tadi suamiku nggak mengatakan apa-apa. Dia yang bilang gitu. Sembarangan. Pak Hansen, aku nggak katakan apa-apa. Dia dengarkan omong kosongnya. Pengawal. Apa? Pak Hansen, dengarlah penjelasanku. Mereka berdua yang suruh kami datang juga kasih kami 100 juta. Benar, Pak Hansen. Ini semua ide mereka. Nggak ada hubungannya sama kami. Kami cuma mau datang melihat cucu perempuan dan cucu laki-laki kami. Kau nggak apa kan? Nggak apa. Ellen takut. Ellen. Teman Hansen, kebetulan banget kau datang. 4 orang ini menghina ibuku, juga mau mencabut selang oksigen Ellen. Siapa yang mau cabut selang oksigen Ellen? Pak Hansen, ayahnya memang kejam. Mau mencabut selang oksigen itu biar sisa uang berobatnya buat dijadikan mas kawin putranya menikah. Benar, kedua orang ini cuma mementingkan uang, bahkan tega mencelakai cucunya sendiri. Beneran gak manusiawi. Pendosa. Kalian semua pendosa. Ayah? Kakek. Ayah? Tuan Besar Retno, kau sudah sadar? Bantu aku berdiri. Tuan Besar Retno, hati-hatilah. Gawat sudah, beneran. Pak Retno. Kakek kok kenapa? Erik, jangan takut. Kakek gak apa-apa. Kakek bantu kau kasih mereka pelajaran. Pak Retno, salah paham. Ini cuma salah paham. Kami nggak tahu kalau kau di sini. Maksudmu, kalau aku nggak di sini, kau bisa dengan lancang
menindas Mila, menindas kedua cucuku. Bukan begitu. Tentu saja enggak. Ini mana mungkin mereka cucu Anda. Pak Retno, Mila itu cuma seorang penipu. Kau jangan sampai tertipu olehnya. Kau jangan memfitnahku. Hari ini aku mau kalian menerima balasannya. Dasar binatang yang gak tahu bertobat, masih berani memfitnah Mila. Pak Hansen, berita bagus. Berita bagus. Berita bagus apa? Pak Retno, kalau Pak Hansen ketemu wanita yang muda hamil bawaan, dia bakal punya. Kalau Pak Hansen ketemu wanita yang muda hamil bawaan, dia bakal punya anak. Laporan menunjukkan bahwa fisik Anda agak unik, yaitu fisik muda hamil bawaan yang langka. Muda hamil bawaan. Jangan-jangan Erik dan Ellen beneran. Aku akhirnya sudah punya cucu. Ayah, aku tahu kau menginginkan cucu, tapi mereka... Mereka ini anak kandungmu. Tunjukkan padanya laporan tes DNA. Pak Hansen, coba kau lihatlah ini. Kenapa masih diam saja? Kau lihatlah kalau kau mau aku hidup lebih lama. Apa laporan ini sungguhan? Pak Hansen, ini mana mungkin palsu. Aku sendiri yang mengantarkan sampel tes uji DNA ini. Lagian kau lihatlah. Erik ini beneran mirip banget dengan kau waktu kau masih kecil. Ibu, apa Paman Hansen beneran ayahku? Ini harusnya iya. Harusnya iya. Oh, ternyata kau ayahku. Erik, kau pasti kecewa banget aku ayahmu kan? Siapa suruh kau bilang aku nggak sopan? Jelas-jelas kau nggak pernah ajari aku. Erik, dulu ayah sudah salah. Ayah nggak tahu keberadaanmu. Bisakah kau maafin ayah? Dasar, kau ini memang buta. Aku... Erik, Bagus banget. Ellen sudah punya ayah. Dasar pecah tengik. Aku sudah bilang, kalau Erik dan Ellen adalah darah dagingmu, kau malah nggak percaya padaku. Ternyata cucu kita adalah cucu konglomerat kota Jangki. Suamiku, aku nggak lagi bermimpi kan? Ini Pak Hansen dan wanita parubaya itu beneran ada hubungan. Gawat. Pengemis kecil sialan ini beneran tuan muda grup Gunnar. Hansen, tadi mereka semua berbicara lancang. Mereka menindas Mila dan kedua cucuku. Aku mau mereka hancur berkeping-keping sekarang juga. Pak Hansen, ini gak ada hubungannya sama kami. Ini semua karena kedua tua bangka itu. Ini semua ulah mereka. Omong kosong. Jelas-jelas kau yang bilang anak itu nggak bisa hidup lagi, lalu menyuruh kami menjemputnya keluar untuk menghemat uang. Pak Hansen, kami salah. Kami beneran salah. Anda, maafkanlah kami. Aku cuma mau menakoti Mila. Aku cuma mau minta sedikit uang sama dia. Aku nggak kepikiran mau melakukan hal yang membahayakan nyawa. Kalian masih tahu mencabut selang oksigen Ellen bisa membahayakan nyawa? Pak Hansen, Anda berbesar hatilah. Dan maafkan aku kali ini. Aku segera pergi. Siapa yang kasih kalian pergi? Pak Hansen, aku ini ayah kandungnya Mila. Aku sudah besarkan dia selama 20 tahun lebih. Aku sekarang sudah tua. Minta sedikit uang buat hari tuaku nggak kelewatan kan? Kau masih berani bilang besarkan aku 20 tahun? Dulu waktu kau mengusir aku dan ibu keluar, apa kau pernah memikirkan aku? Mila, masalah aku dan ibumu nggak bisa dijelaskan. Aku nggak mau dengar. Kau egois. Cuma mau uang. Gak layak jadi ayahku. Kau... Sejak aku berumur 13 tahun, aku nggak pernah minta sepeser pun padamu. Jelas-jelas kau tahu Andi pernah melukaiku. Kau malah ikut dengannya mencelakaiku. Orang kayak kau, apa pantas jadi ayah? Mila, bukan begitu. Gimana pun kita... Cukup. Pak Hansen, ini semua salah kami. Semua salah kami. Semua salah kami. Semua salah kami. Maafkanlah kami kali ini. Kami sudah tua begini. Memang gak mudah. Johnny, Iya. lapor polisi. Baik. Para bajingan ini mau mencabut selang oksigen cucuku. Berniat membunuh orang. Apa? Berniat membunuh orang? Itu bisa dipenjara. Pak Retno, tolong pertimbangkan aku dengan Mila punya hubungan darah.
tolong berbesar hati dan maafkanlah kami. Memangnya kalian layak jadi keluargaku? Ellen dalam bahaya, kalian malah mau merebut uang berobatnya. Bahkan mau mencabut selang oksigennya. Aku nggak bakal maafin kalian selamanya. Mila, kasihlah kami satu kesempatan lagi. Aku beneran sudah tahu salah. Aku nggak berani lagi. Bawa pergi. Nggak berani lagi. Kasih aku kesempatan sudah tahu lagi. salah. Kau nggak boleh begini padaku. Ayah, Erik gak suka mereka. Ayah juga nggak suka mereka. Bawa pergi dan bawa ke kantor polisi. Jangan. Mila, aku mohon pertimbangkanlah hubungan. Kita dulu begitu dalam. Ampunilah aku. Hubungan? Memangnya kau pantas? Kau terus menyakitiku, mendorongku ke jurang. Andi, aku paling jijik dengan orang kayak kau. Bukan, Mila. Semua karena dia. Dia yang memaksaku melakukan ini semua. Aku terpaksa. Pergi! Mila, sebenarnya aku sejak awal selalu mencintaimu banget. Percayalah padaku, dia yang menggodaku. Andi, dulu kau bukan kayak gitu bilang padaku. Kau bilang Mila tua dan jelek, depan belakang tepos banget. Kau melihat dia saja langsung jijik. Omong kosong. Dulu aku beneran menyesal memilih bersamamu. Itu semua karena kau menggodaku. Semua salahmu. Beraninya kau menamparku. Hari ini aku bakal habisi kau. Berisik. Bawa keluar. Mila, bantu aku mohon pada Pak Hansen. Kau pembawa sial. Ellen sekarang sudah sehat. Sudah waktunya adakan resepsi pernikahan yang meriah buat kalian. Pernikahan? Tentu saja. Hansen, diskusikanlah tentang pernikahan dengan Mila. Kau harus buatkan acara yang bagus dan meriah buat menebus penderitaan Mila selama ini. Ayah, nanti sore aku masih ada rapat. Urusan resepsi biar Mila saja yang putuskan. Kayaknya dia nggak senang. Hei, dasar anak durhaka, kenapa bersikap gitu? Mila, anak itu memang penggila kerja. Dia juga nggak pandai membuat wanita senang. Kau jangan marah sama dia. Pak Retno, aku bakal urus urusan pernikahannya. Ibu, apa maksud pernikahan? Kak, kau bodoh banget. Pernikahan itu maksudnya ayah dan ibu bakal menikah. Kenapa kau masih di rumah? Bukankah kau mau ke perusahaan? Iya, sebentar lagi. Aku mau ambil air. Iya. Itu kau istirahatlah. Aku ke kantor dulu. Ternyata dia nggak suka aku. Erik dan Ellen kemana? Kenapa masih belum pulang? Pak Retno, gawat. Nona Mila pergi dan meninggalkan surat ini untuk Anda. Apa? Dasar berandalan. Apa yang sudah kau lakukan? Kau sudah buat Mila pergi, tahu nggak? Cepat cari kembali mereka bertiga. Kalau nggak ketemu, kau juga jangan pulang. Paman, Bibi, belilah tiramisu ini. Tiramisu buatan ibuku, enak banget. Adik kecil ini pintar banget, masih kecil sudah bantu ibunya bekerja. Kalian mau makan rasa apa? Ada rasa coklat, rasa stroberi, dan juga rasa asli. Andi, aku lapar banget. Lara, aku juga lapar. Di sana ada banyak orang. Ada yang jual makan. Ayo coba kita minta. Ayo. Bos, aku mau rasa stroberi. Sialan, ternyata kau... Bukankah ini Mila? Bukankah kau sudah jadi nyonya muda keluarga Gunnar? Kenapa malah berjualan di pinggir jalan? Lara, buat apa tanya itu? Orang kayak dia, mana mungkin keluarga Gunnar suka padanya? Orang miskin mau nikahi konglomerat. Aduh, pantas saja. Ternyata sudah diusir dari keluarga Gunnar. Rasakan itu. Pada akhirnya bukankah tetap jualan di pinggir jalan? Dia juga nggak lebih baik dari... Lihatlah, dia juga nggak lebih baik dari kita. Cepat pergi, jangan ganggu aku berjualan.
Aku beritahu kalian, kalian berani beli makanan jualan dia. Apa nggak takut mati makannya? Yang makan bakal sial 7 keturunan. Kalian coba saja. Semua makanan yang kubuat sangat segar. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini gua yang ibuku buat jam 4 pagi tadi. Kalian jangan percaya mereka. Mereka itu orang jahat. Jam 4 pagi? Memangnya kau sudah bangun? Mimpi ya? Masih pikir kau ini nyonya keluarga Gunnar? Jemput Nyonya Muda pulang ke rumah. Nyonya Muda? Mila, ikut aku pulang ya. Bukankah aku sudah katakan jelas tentang masalah kita di surat? Kau bawa kedua anak ini dan pergi. Mau tinggalkan aku lagi? Aku tahu kau nggak suka aku, makanya aku nggak mau terpaksa denganmu cuma karena kedua anak ini. Siapa bilang aku nggak suka kau? Aku cuma nggak pandai menunjukkannya saja. Sejak awal aku tahu keberadaan kedua anak ini. Aku memang kaget banget setelah menjemputmu pulang ke keluarga Gunnar. Aku baru sadar kalau aku nggak bisa jauh darimu lagi. Kau dan anak-anak adalah segalanya bagiku. Kau suka apa dariku? Kau adalah wanita bodoh yang paling berani, paling kuat dan paling lucu. Bisa menjadi keluarga adalah jodoh terpanjang di dunia ini. Mila, menikahlah denganku. Aku ingin selalu menjaga kau dan anak-anak. Aku bersedia. Kau butuh pembawa acara. Aku bisa menjadi pembawa acara. Hidup memang seaneh ini. Meski jatuh ke dalam jurang, juga bakal melihat cahaya matahari. Bunga yang gak terkalahkan bakal mekar.